Pagi di sebuah pantai, ada seorang anak perempuan dengan usia belasan. Ia berpakaian sedang sebagaimana umumnya penduduk yang hidup di daerah sekitar pantai. Ia duduk di samping perahu seraya merayakan kedua lengannya di dada, seperti sedang berdekap erat sesuatu yang jauh di dalam sana. Perang, sebuah kata yang mengasihkan. Kamu di sini itu cuma lagi. Sedangkan anak-anak di Palestina harus mengubur mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Nusantara, kami datang. Kamu tidak apa-apa di sini sendirian, kami mencarimu. Oh, kalian datang. Kamu ini bagaimana sih? Tentu saja kami datang. Ada ide apa lagi kali ini? Ini adalah perahu persahabatan kita. Di sini kita akan mengumpulkan barang-barang, dana, dan perlengkapan lainnya. Berlayar ke Gaza, Nusantara, apa kamu serius? Itu jauh sekali dan situasinya... Kami sangat khawatir padamu. Ide-ide kamu semakin unik. Tetap kami tahu, apa rencanamu kali ini? Kamu mengumpulkan kayu-kayu bekas ini untuk apa? Ini akan menjadi bagian dari perahu kita. Selama sebulan ini, kita akan mengumpulkan barang-barang, persediaan, dan dana agar kita bisa berlayar ke Gaza. Berlayar dengan perahu seperti ini, Nusantara. Tapi, ide untuk membantu anak-anak di Gaza itu mulia sekali. Iya, tapi kita sangat peduli. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Nailin, apakah kamu punya ide bagus? Kalau ada, katakan saja. Begini, bagaimana kalau kita mengumpulkan barang atau dana selama 1 bulan lalu kita bawa untuk berlayar? Mengumpulkan dana, aku bisa bantu dengan jaringan komunitas seni. Aku juga bisa mengumpulkan pakaian layak pakai dan makanan. Kita juga bisa membuat penggalangan dana secara online. Siapa yang akan berlayar di perahu ini? Kita semua akan menjadi perahu persahabatan kita sendiri. Joshua juga mempunyai ide untuk membuat lagu untuk anak-anak di Gaza. Nanti kita bisa sebarkan di media sosial. Siapa tahu kita dapat empati untuk atas jumlah uang untuk membantu mereka. Aku ikut! Aku juga. Kami juga. Bagaimana menurutmu jika lirik seperti ini? Walaupun ombak menghadang, walaupun badai menerjang, cinta kami akan berlayar. Harapan tak akan pudar. Indah sekali Joshua. Seperti ada kekuatan di dalamnya, kayak tekad kita. Kita sudah mengumpulkan banyak pakaian dan makanan kering. Masyarakat di sini lumayan baik. Dana yang terkumpul dari media sosial juga lumayan, cukup untuk membeli beberapa peralatan perbaikan perahu dan bahan bakar. Aku sudah menghubungi beberapa kenalanku di komunitas seni. Mereka bersedia menyumbangkan beberapa karya untuk kita lelang dan hasilnya untuk Gaza. Kayu-kayu bekas perahu ini ternyata masih cukup kuat. Setelah kita bersihkan dan perbaiki sedikit, tidak sebagus perahu baru, tapi cukup perjalanan kita di laut di dangkal. Setelah perahu ini dibersihkan, ini cukup indah dan luas untuk kita semua. Lihatlah surat-surat ini. Banyak sekali yang ingin mereka sampaikan untuk anak-anak di sana. Untuk anak-anak Gaza yang berani, semoga damai segera menyapa Maylin kalian. adalah sahabatku Jalan yang perang tiba-tiba kehilangan menghilang harapan. setelah terjadi sebuah kerusuhan.
Made juga sahabatku, mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet, dia juga sudah tak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antar dua kelompok pemuda di kota kami, Ali dan Harun. Keduanya aku kenal dalam sebuah olimpiade matematika sewaktu sekolah dasar. 1 tahun setelah olimpiade matematika untuk siswa sekolah dasar, 1 tahun setelahnya mereka kembali ke negerinya. Aku sempat melihat keduanya tertangkap sebuah kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada, tapi bagi mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan yang kelam. 1 orang anak yang mati, itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat ditanggungkan. Maka setiap hari, sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap. Kenapa dendam dan amarah tak pernah usai? Memenuhiku saat menerimanya. Setiap hari kutulis surat rindu untuk mereka, sekedar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ingin makan apa. Aku telah menulis surat terakhir untuk mereka, dan setelah semua ini, perahu ini akan kulayarkan ke lautan, membawa semua harapan yang tersisa, harapan dari hati yang patah. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ke Gaza. Aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza. Aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur berkobar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza agar aku bisa menghapus air mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dendamku ini ke Gaza. Aku bisa menjadi perisai sebagai anak-anak yang baru bangkit dan tumbuh. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang